Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu, ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 21 sampai dengan ayat 31. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Jalan Allah yang tidak terduga. Ditulis oleh James Banks. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pendeta Jonathan Edwards menyipitkan mata dan mendekatkan teks khotbah ke wajahnya agar dapat membaca tulisan di depannya.
Rabun jauhnya sangat parah dan beliau membaca setiap kalimat yang telah disusunnya secara cermat dengan suara monoton yang membosankan. Namun, Roh Allah bekerja melalui khotbah hambanya itu untuk mengobarkan api kebangunan rohani besar pertama dan membawa ribuan orang beriman kepada Kristus. Allah sering memakai hal-hal tak terduga untuk mencapai tujuannya yang sempurna. Saat menulis tentang rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang terhilang melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dalam kasih-Nya untuk kita, Paulus menyimpulkan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dunia mengira hikmat Allah akan tampil seperti hikmat manusia dan bekerja dengan kekuatan dahsyat yang tak tertahankan. Namun, yang terjadi justru Yesus datang dengan rendah hati dan lemah lembut untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Allah yang kekal dan maha bijaksana menjadi seorang bayi manusia yang akan tumbuh dewasa, menderita, lalu mati dan dibangkitkan kembali, dengan maksud untuk menunjukkan kepada kita jalan kembali kepadanya. Allah senang menggunakan berbagai cara dan orang yang sederhana untuk mencapai hal-hal besar yang takkan pernah bisa kita capai dengan kekuatan sendiri. Jika kita mau, Dia bahkan dapat memakai kita dalam rencananya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, hal tidak terduga apa yang telah Anda lihat Allah lakukan. Bagaimana Anda dapat menyediakan diri untuk dipakai oleh-Nya hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Jemaat di Korintus mengalami pergumulan karena terpecah belah oleh kultus kepemimpinan, kurangnya hikmat, keangkuhan rohani, percabulan, gugatan hukum di antara jemaat, perkawinan yang bermasalah, urusan makan daging persembahan berhala, perlunya mengekang diri, dan penyalahgunaan perjamuan Tuhan dan karunia-karunia rohani. Seriusnya permasalahan mereka dipertegas oleh kenyataan bahwa Paulus mengesampingkan pola penulisan yang biasa dipakainya dalam surat-suratnya kepada jemaat. Biasanya, paruh pertama dari suratnya berisi pengajaran, dan paruh keduanya adalah penerapan praktis, seperti yang dikatakan seorang pengajar Alkitab. Paruh pertama menyatakan kepada kita apa yang harus kita percayai, dan paruh kedua mengajarkan kita bagaimana berperilaku. Dalam 1 Korintus, Paulus mengurusi masalah-masalah dalam jemaat hingga 14 pasal sebelum sampai pada 1 pasal mengenai doktrin kebangkitan dan beberapa pemikiran praktis sebagai penutup. Orang bodoh dipilih Allah memalukan orang berhikmat. 1 Korintus 1 ayat 27 berkata demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Biasanya kebiasaan orang dunia memilih orang-orang berhikmat, orang yang pintar dan cerdas, orang yang kuat untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan baik di tengah-tengah kehidupan pekerjaan maupun pelayanan. Namun cara Tuhan berbeda dari cara dunia. Cara Allah memilih, Allah bukan memilih orang-orang yang berhikmat menurut dunia, tetapi Allah memilih apa yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Kalau dunia memilih orang-orang yang kuat menurut dunia, Allah sebaliknya,
Allah tidak memilih orang-orang yang kuat menurut dunia, tetapi Allah memilih apa yang lemah bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang kuat. Kalau dunia memilih orang-orang yang terpandang menurut dunia, orang-orang yang berarti menurut dunia, Allah sebaliknya. Allah tidak memilih orang-orang yang terpandang menurut dunia, Allah tidak memilih orang-orang yang berarti menurut dunia. Tetapi Allah memilih apa yang tidak terpandang, yang tidak berarti menurut dunia untuk mempermalukan orang-orang yang terpandang. Kita pasti ingat cerita Daud dan Goliat. Allah memakai yang lemah bagi dunia untuk memalukan apa yang kuat. Daud seorang anak muda, seorang gembala, dia tidak punya senjata, hanya pelontar batu. Allah memilih Daud untuk memalukan yang kuat, yaitu Goliat dengan senjata yang lengkap. Daud hanya lempar batunya, Goliat jatuh. Itulah cara Allah memakai yang bodoh, Allah memakai yang lemah, Allah memakai yang hina. Kita harus mengerti prinsip Allah ini. Mungkin kita tidak mengerti kenapa Allah tidak pilih saja orang-orang yang terpandang. Kenapa Allah tidak pilih saja, contohnya presiden? Kenapa Allah tidak pilih saja jenderal? Kenapa Allah tidak pilih saja selebriti yang terkenal, bintang film yang terkenal? Mungkin bisa dibayangkan pengaruhnya kalau seorang presiden terima Yesus. Bisa dibayangkan pengaruhnya kalau seorang jenderal terima Yesus. Bisa dibayangkan pengaruhnya kalau bintang film yang terkenal terima Yesus. Bisa dibayangkan pengaruhnya kalau Madonna terima Yesus. Kalau dia menyanyi di gereja akan menarik banyak orang. Salah. Tentunya kita mau mereka selamat terima Yesus. Tetapi Allah tidak mau mempergunakan pengaruh yang mereka miliki menurut dunia untuk menggenapi maksud dan tujuan Allah. Itu sebabnya Allah tidak banyak memilih orang-orang yang berhikmat. Allah tidak banyak memilih orang-orang yang kuat. Allah tidak banyak memilih orang-orang yang terpandang. Allah tidak banyak memilih orang-orang yang berarti. Tetapi sebaliknya Allah memakai yang bodoh, Allah memakai yang lemah, Allah memakai yang hina, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu sebabnya kita harus mengerti, kalau Tuhan memakai mereka yang berhikmat, yang terpandang, yang kuat, kemudian mereka berhasil, maka kita akan berkata, tidak usah ngomong, tidak heran, dia kan presiden, tidak usah ngomong, tidak heran, dia kan jenderal, tidak usah ngomong, tidak heran, dia kan Tom Cruise. Jadi Allah tidak banyak memilih orang-orang yang berhikmat, Allah tidak banyak memilih orang-orang yang kuat, Allah tidak banyak memilih orang-orang yang terpandang, Allah tidak banyak memilih orang-orang yang berarti, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya Allah memakai yang bodoh, Allah memakai yang lemah, Allah memakai yang hina, sehingga ketika orang melihat, orang tahu dan memuliakan Allah sambil berkata, ini pasti karena Tuhan. Karena itu, marilah bersiap-siap untuk Tuhan pakai menjadi alatnya dalam rangka mewujudkan kerjaannya di dunia ini. Yang hina bagi dunia, dipilih Allah. 1 Korintus 1 ayat 28 berkata demikian. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dunia sering melihat orang hina dan yang tidak terpandang dengan sebelah mata. Artinya, menganggap mereka seolah-olah tidak ada, disepelekan, diolok, dicaci, bahkan dikorbankan.
Itulah sikap orang duniawi melihat sesamanya. Biasanya orang kuat memegang kendali atas orang hina dan lemah. Mereka merasa lebih pintar hingga akhirnya memandang rendah orang-orang yang lemah. Orang yang berbuat semena-mena terhadap sesamanya adalah mereka yang hidup tanpa kasih. Kita mungkin boleh lemah, kita mungkin boleh dihina oleh orang lain. Namun selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita untuk mengalahkan orang-orang kuat yang hatinya penuh dengan kesombongan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 27-28, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jangan sekali-kali kita hidup dengan memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menjadi sombong dan merasa bahwa tanpa Tuhan kita mampu melakukan perkara yang hebat. Ingatlah bahwa hidup kita serupa bejana tanah liat di tangan pembuatnya. Hidup kita adalah buatan tangan Allah dan apa yang ada pada diri kita adalah karena kasih karunia. Paulus mengungkapkan kesadaran yang amat dalam bahwa orang bodoh dan lemah justru dipilih Allah. Orang yang merasa dirinya tidak berdaya, lemah, dan bodoh cenderung membutuhkan bantuan dan mendambakan kehadiran serta persahabatan. Demikian pula dalam ketergantungannya pada Allah. Mereka benar-benar mengakui kebutuhan mereka akan kehadirannya. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap Allah. Sebaliknya, orang yang mencari pengaruh, pujian, dan kekayaan untuk diri sendiri sering tampak tertutup terhadap Allah karena merasa sudah mampu memperolehnya dengan kekuatan sendiri. Orang cenderung lebih tertarik mendandani penampilan luar dengan balutan rohani, demi membangun reputasi di depan manusia. Allah tidak tertarik dengan topeng semacam itu. Hatinya terpikat pada orang yang menyadari ketidakberdayaan mereka dan bersedia mengandalkan kehadiran dan kekuatannya. Merekalah yang dipilih Allah sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapannya. Tuhan senang memakai apa yang menurut manusia terkecil, terbelakang, terlemah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Yesus bukan dilahirkan di kota besar ketika itu, tapi di Betlehem yang kecil. Yesus pun tidak memilih orang-orang terpandai dan terkemuka untuk menjadi murid-muridnya, melainkan para nelayan yang tak memiliki pendidikan yang tinggi dan ketika itu bukan menduduki kasta yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan yang Maha Besar senang bekerja melalui orang yang lemah, tempat yang kecil untuk menunjukkan bahwa keberhasilan bukan tergantung kekuatan manusia tapi semata-mata karena kuasanya. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah." Jika kita melihat kitab suci, maka kita akan menemukan bahwa hal-hal yang terlihat kecil ternyata memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang berdampak besar. Misalnya, biji sesawi
Meskipun ia adalah salah satu benih yang paling kecil, ketika bertumbuh ia bisa menjadi pohon yang sangat besar. Musa, meskipun ia tidak pandai berbicara, Tuhan menggunakannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Yunus, meskipun ia hanya mengeluarkan sebuah kalimat yang singkat, Tuhan menggunakannya untuk membuat seluruh rakyat Niniwe bertobat. Daud, meskipun ia hanya seorang gembala domba bertubuh kecil, Tuhan menggunakannya untuk mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. Anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, meskipun ia hanya memiliki sedikit, Tuhan menggunakannya untuk memberi makan 5.000 laki-laki. Timotius, meskipun ia masih sangat muda, Tuhan menggunakannya untuk menyebarkan Injil bersama-sama dengan Rasul Paulus. Petrus, meskipun ia hanya seorang penjala ikan yang tidak berpendidikan, Tuhan menggunakannya untuk menjadi pemimpin pergerakan kekristenan yang pertama. Jika Tuhan bisa menggunakan mereka untuk melakukan hal-hal luar biasa, maka tentunya Dia juga bisa menggunakan diriku dan dirimu untuk melakukan hal-hal luar biasa. Jangan pernah merasa terlalu kecil, terlalu bodoh, terlalu lemah, ataupun terlalu muda. Tuhan kita adalah Tuhan yang berspesialisasi dalam menggunakan hal-hal yang tak terpandang oleh dunia untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan nama-Nya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena itu, hindarilah bersikap menyepelekan orang hina, tetapi hargailah mereka, sebab Allah menghargai mereka sebagai ciptaan-Nya. Apa yang Alkitab katakan tentang kemakmuran? Kemakmuran adalah tema populer yang telah tertanam dalam pesan Kristiani. Karena kedengarannya sangat membesarkan hati, dan ada ayat-ayat Alkitab yang tampaknya mendukung kemakmuran, banyak guru populer yang menggantikan pengajaran kemakmuran dengan doktrin yang masuk akal tentang pertobatan, salib, dan realitas neraka. Hasrat kita untuk menjadi sejahtera begitu kuat sehingga kita tertarik pada ajaran ini bagaikan ngengat yang terbang ke nyala api. Janji kemakmuran, dipadukan dengan spiritualitas, menawarkan harapan, bantuan finansial, dan hubungan dengan Tuhan sekaligus. Para pengkhotbah kemakmuran juga memberitahu kita apa yang ingin kita percayai. Dasar pemikiran dari khotbah kemakmuran atau pengajaran firman iman adalah, karena Tuhan itu baik, Dia menghendaki anak-anak-Nya sejahtera dalam hal kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan, dan karena Dia kaya, Dia mampu mewujudkannya. Sulit untuk memisahkan fakta Alkitabiah dari fiksi buatan manusia. Apa sebenarnya yang diajarkan Alkitab tentang kemakmuran? Kita harus mulai dengan pengakuan bahwa seluruh ciptaan adalah milik Tuhan. Dialah yang memiliki segala sesuatu, dan apa yang Dia lakukan terhadap segala sesuatu itu adalah keputusannya. Kita juga tahu bahwa Dia baik dan ingin memberi kita hal-hal yang baik. Anugerah terbesar yang telah Allah berikan, Putranya sendiri, Yesus.
Ketika kita telah menerima anugerah itu dan menerima kehormatan tinggi untuk diangkat menjadi keluarga Allah, Sang Pencipta menjadi Bapa kita. Dia mengasihi kita seperti anak-anaknya yang terkasih. Sebagaimana seorang ayah di dunia ingin anak-anaknya sejahtera dalam banyak hal, demikian pula Allah. Sama seperti ayah di dunia yang senang memberi anak-anaknya pemberian yang baik, demikian pula Bapa Surgawi kita yang senang memberi kita pemberian yang baik. Sebagai anak-anaknya, kita dapat mengharapkan Dia untuk menjaga kita. Memang benar Tuhan ingin anak-anaknya sejahtera, tapi dalam hal apa? Pemahaman populer mengenai kemakmuran melampaui apa yang diajarkan Alkitab. Para pengajar kemakmuran berfokus terutama pada saat ini dan saat ini, mencari kekayaan sebagai bukti berkat Tuhan. Mereka menyertakan beberapa ayat Alkitab di luar konteks ke dalam hype mereka dan menyebutnya sebagai pengajaran Alkitabiah. Namun, keinginan Tuhan agar kita sejahtera mungkin tidak mencakup kekayaan materi sama sekali. 1 Timotius 6 ayat 9 memperingatkan, orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan perangkap, dan ke dalam banyak keinginan yang bodoh dan merugikan, yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Ada berbagai jenis kemakmuran, yang mana kemakmuran materi atau finansial hanyalah salah satunya. Jenis kemakmuran lainnya mungkin jauh lebih penting di mata Tuhan. Seringkali, Tuhan tidak dapat mempercayakan kemakmuran materi kepada kita karena kita menjadikannya berhala. Yesus berkata, betapa sulitnya bagi orang kaya untuk mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kekayaan dengan cepat menguasai kita dan menjanjikan keamanan yang tidak dapat diberikannya. Kesejahteraan dapat menjadi pengganti tujuan sebenarnya dalam mengejar Tuhan dan kebenarannya. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan mungkin menahan apa yang kita dambakan, dan malah memilih memberikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Dia memikirkan manfaat kekal bagi kita, bukan kenyamanan jangka pendek kita. Pengajaran kemakmuran juga salah karena mencakup gagasan bahwa salib Kristus menyembuhkan semua penyakit fisik dan mental kita. Jika penebusan Yesus memberikan kesembuhan dan kemakmuran fisik saat ini, maka kita seharusnya berharap untuk berumur panjang, hidup sejahtera dan bebas dari segala penyakit, kelemahan, dan penyakit. Namun bukan kemakmuran duniawi dan fisik yang disediakan oleh penebusan Kristus. Itu adalah kemakmuran surgawi dan rohani. Beberapa hamba Allah yang paling setia menderita penyakit fisik yang tidak disembuhkan secara ajaib. Dan banyak orang percaya sepanjang sejarah dipenjarakan, disiksa, dan akhirnya dibunuh. Mereka berjalan dengan mengenakan kulit domba dan kulit kambing, melarat, dianiaya dan dianiaya. Mereka mengembara di padang gurun dan gunung-gunung, tinggal di gua-gua dan lubang-lubang di tanah. Gereja mula-mula tidak tahu apa-apa tentang ajaran kemakmuran yang populer saat ini. Mereka mungkin tidak makmur dalam kekayaan dan tanah, namun mereka makmur dalam kemurahan hati, dalam kasih, dan dalam persekutuan dengan Kristus dan satu sama lain. Cita-cita Tuhan bagi dunia ini adalah kesempurnaan. Dia menciptakannya dengan sempurna, menginginkan agar kita menikmati kehidupan yang sempurna dan persekutuan yang sempurna dengannya, dan menginginkan agar kemakmuran menjadi cara hidup.
Namun dosa merusak rencana yang sempurna itu, dan sekarang kemakmuran, kesehatan, dan kehidupan yang bebas dari masalah adalah hal yang mustahil bagi banyak orang dan hanya akan berlalu begitu saja. Allah memang menawarkan kesejahteraan yang tak dapat dijelaskan. Namun hal itu mungkin tidak akan terjadi selama kita tinggal di bumi dalam waktu singkat. Bagi banyak orang, realisasi penuh dari pemulihan Tuhan hanya akan dialami ketika kita meninggalkan dunia ini dan memasuki hadirat-Nya dalam kekekalan. Ibrani 11 mencantumkan lusinan hamba Tuhan yang setia yang diharapkan dapat hidup sejahtera karena kesetiaan mereka. Namun ayat 39 dan 40 mengatakan ini, dan mereka semua, yang mendapat persetujuan melalui iman mereka, tidak menerima apa yang dijanjikan, sebab Allah telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang lebih baik, supaya di luar kita mereka tidak dapat disempurnakan. Setiap anak Tuhan, yang dibeli dengan darah Yesus Kristus, akan mengalami kemakmuran melebihi imajinasi terliar kita untuk selama-lamanya, sampai saat itu tiba, kita berjalan dengan iman. Roma 8 ayat 17-18 menjanjikan hal ini. Jadi jika kita masih anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris, yaitu ahli waris Allah dan turut serta dalam penderitaan Kristus, jika kita turut mengambil bagian dalam penderitaannya, supaya kita juga dapat mengambil bagian dalam kemuliaannya. Saya menganggap penderitaan kita saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan terungkap dalam diri kita. Menjadi ahli waris bersama Kristus berarti selamanya kita akan menikmati segala milik Tuhan. Tidak ada kemakmuran duniawi yang dapat menandingi hal itu. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk cara-cara-Mu yang tak terduga. Tolonglah aku untuk sungguh-sungguh mengikut Engkau hari ini, supaya aku dapat dipakai untuk hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu.
Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.